Perkenalkan, nama saya Rohana Ulang. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902150119. Saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ipa Mas Rifa. Saya akan membahas tentang analisa aktivitas investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan akan menimbulkan keuangan dan meningkatkan nilai investasi. Seseorang yang berinvestasi dengan investor atau penanam modal, tujuan investasi menjadikan seorang investor cepat kaya. Bagaimanapun investasi harus dijalani dengan sabar, komitmen yang kuat, serta tetap tenaga ketika pasar berfluktuasi, tapi bukan berarti investasi tidak bisa digunakan dalam jangka pendek. Ada banyak investasi jangka pendek yang juga sangat menguntungkan, sama dengan investasi jangka panjang. Jadi tujuan investasi itu bukan untuk menjadikan seseorang menjadi cepat kaya, tapi ada prosesnya. Mendapatkan penghasilan tetap. Tujuan investasi untuk mendapatkan penghasilan tetap biasanya diterapkan oleh mereka yang menanam modal pada perusahaan. Contohnya, kita berinvestasi pada sebuah perusahaan yang cepat saji, makanan cepat saji, dan hasil penjualan kita berhak mendapatkan persentase keuntungan bulanannya. Besar persentase keuntungan akan berbeda tergantung bagaimana kita mensepakatinya. Kemudian mengembangkan usaha. Selain mendapatkan hasil tetap dan keuntungan, investasi juga dapat mengembangkan usaha yang sudah kita jalani. Laba investasi yang didapatkan dapat menjadi suntikan modal untuk bisnis kita. Jaminan dalam bisnis. Jika kita menanam modal pada supplier bahan baku usaha yang sedang kita jalani, maka kemungkinan besar perusahaan tidak akan mengalami kekurangan bahan baku. Harga produk kita tidak akan dapat bersaing di pasaran karena mendapat bahan baku yang lebih. Itu adalah tujuan investasi. Kemudian manfaat investasi. Apa saja manfaat investasi? Yaitu meningkatkan aset. Contohnya kalau kita beli tanah dengan tujuan investasi lalu menjualnya beberapa tahun kemudian dengan harga nilai aset berupa tanah mengalami kenaikan. Nilai aset tidak dapat dalam waktu singkat, butuh waktu dan kesabaran. Memenuhi kebutuhan di masa depan. Investasi bertujuan untuk menunjang dan mendukung kehidupan. Contohnya, kita melakukan investasi dalam bentuk emas untuk dana pendidikan di masa depan. Gaya hidup hemat. Dengan investasi, seseorang akan mencoba hidup hemat dan tetap berinvestasi. Pada akhirnya, orang tersebut akan menghindari membeli hal-hal yang tidak penting dan yang lebih ekonomis. Menghindari utang. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang akan menghindari hutang. Memiliki komitmen investasi, menghindari berhutang, dan lebih memilih hidup hemat memperbaiki keadaan ekonomi. Bentuk investasi. Secara umum, tujuan investasi adalah mengembangkan aset. Investasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu investasi aktiva real, investasi aktiva finansial. Penjelasan dari investasi aktiva real adalah dilakukan seseorang dalam bentuk yang terlihat atau tidak terlihat.
Contohnya investasi emas, properti, tanah, logam, dan lain-lain. Investasi aktiva finansial itu dilakukan investor dalam bentuk sekuritas, contohnya dalam saham dan deposito. Macam-macam jenis investasi. Yang pertama, deposito atau investasi berjangka adalah salah satu investasi yang banyak diminati. Caranya yang sangat mudah dan tidak rumit, menyimpan uang dalam jumlah dan waktu tertentu. Kita akan mendapatkan bunga kelebihan deposito, yaitu tingkat pengembalian uang berjumlah tetap. Bunga yang dijanjikan pun lebih pasti. Sayangnya, kita tidak dapat mencairkan uang sebelum mencapai jangka waktu yang kita sepakati. Yang kedua, saham. Selain deposito, ada juga saham yang sangat populer. Secara teknis, kita membeli saham di bursa saham. Setelah itu, mendapat sekian persen hak kepemilikan sebuah perusahaan. Cryptocurrency atau macam investasi pada mata uang digital memang tergolong populer. Bagaimana tidak, mata uang Bitcoin dalam beberapa tahun terakhir meningkat sangat pesat. Kemudian obligasi adalah macam investasi yang hampir mirip dengan saham. Beda hasilnya dapat diminimalis, dinamis, jumlah uang yang cenderung lebih pasti. Contohnya kita membeli surat utang sebesar 5 juta dalam jangka waktu 10 tahun dengan bunga. Jangka waktu tersebut selesai, kita bisa mengambil uang tersebut dengan jumlah bunga yang sudah disesuaikan. Kita bisa dikeluarkan oleh pemerintah, alasannya karena pemerintah mempunyai risiko gagal bayar yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan swasta. Emas adalah salah satu investasi real yang berbentuk fisik yang digemari. Emas juga salah satu pilihan menarik karena memiliki risiko yang cukup rendah. Emas memiliki nilai yang stabil dan selalu naik setiap tahun. Jika kita berinvestasi dengan emas, sebaiknya memilih emas batangan. Harga emas batangan berbeda dengan emas perhiasan. Nilai dan harga emas batangan ini adalah murni emas tanpa campuran apapun seperti emas perhiasan. Properti adalah salah satu bentuk fisik selain emas. Memiliki benda fisik yang nyata, investasi properti sangat menguntungkan. Dan harganya terus meningkat setiap tahun. Ada banyak cara untuk melakukan investasi properti. Yang paling sederhana yaitu membeli tanah, kemudian membangun properti di atasnya. Kita dapat menjual harga yang lebih tinggi. Risiko investasi properti ada pada pertimbangan kerusakan bangunan. Meskipun rendah risikonya, properti aset dapat rusak terkena bencana. Kita harus merawatnya untuk menjaga nilai jual tetap tinggi. Kemudian reksadana, yaitu reksadana adalah sebuah investasi di mana dikumpulkan beberapa investor, kemudian diinvestasikan pada macam pasar modal. Reksadana dibagi menjadi 5 jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana indeks. Investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek didefinisikan investasi jangka yang biasanya kurang dari 3 tahun, kemudian dapat dikonversikan dengan uang atau jual. Contohnya obligasi jangka pendek, sertifikat deposito, pasar saham. Investasi jangka panjang adalah waktu yang lebih dari 3 tahun. Investasi jangka panjang sangat cocok untuk kita menabung untuk cukup lama. Contohnya menikah, pensiun, biaya pendidikan. Ketika memutuskan mengambil investasi jangka panjang, maka dipastikan mengambil dana sebelum 3 tahun. Contohnya itu reksadana yang bersifat agresif dan nilai pengembalian tinggi.
aktivitas investasi, yaitu memperoleh dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah pada masyarakat di masa yang akan datang, berupa perolehan dan pelepasan investasi yang tidak masuk dalam setara kas maupun jangka panjang, aset tetap, serta aset lainnya. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari penjualan aset tetap, penjualan aset lain, pencairan dana cadangan, penerimaan dari investasi, penjualan investasi dalam bentuk sekuritas, arus keluar kas dari aktivitas investasi yaitu perolehan aset tetap, perolehan aset lain, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Metode penilaian investasi. Menurut para ahli, bentuk analisis untuk menilai daya tarik dan kelayakan sebuah investasi dapat kita lakukan atau tidak. Analisis mencakup beberapa teknik biaya seperti besar investasi, awal, arus kas, tingkat diskon, atau pengembalian dan periode investasi. Jenis metode penilaian investasi yaitu payback period atau PB. Ada beberapa metode dalam penilaian payback period. Pada dasarnya, payback period adalah salah satu metode yang paling sederhana. Metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan daya awal investasi berdasarkan arus kas. Sederhananya, lama sebuah investasi mencapai titik impas atau break-even point. Periode pengembalian yaitu menandakan investasi lebih menarik. Net value present atau NPV. NPV adalah rasio perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk, nilai sekarang dari selang periode waktu tertentu. Dapat digunakan untuk menghitung nilai uang dan membandingkan alternatif investasi serupa. Jika nilai net value present positif, maka investasi sebaiknya dilakukan menggunakan rumus metode penilaian investasi. Kita lihat di sini, NPV adalah nilai bersih di masa sekarang, RT adalah arus kas bersih masuk keluar selama periode investasi, I suku bunga, T jangka panjang waktu investasi dalam bentuk sederhana. Net value present juga dapat dihitung, yaitu nilai saat ini dari arus kas yang diharapkan dikurangi nilai saat ini dari uang yang diinvestasikan. Internal Rate of Return atau IRR adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan probabilitas tingkat diskon agar nilai net present value dari semua arus kas sama dengan 0. Semakin tinggi nilai internal rate of return, maka investasi tersebut akan semakin direkomendasikan. Untuk nilai IRR dapat dihitung dengan rumus IRR sama dengan tingkat pengembalian internal, nilai bersih di masa sekarang, NPV, CT arus kas masuk bersih selama periode T investasi, C0 modal awal investasi, T periode investasi. Accounting Rate of Return atau ARR adalah metode untuk mengukur besar keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Nilai ARR menyatakan persentase laba bersih terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai ARR, maka investasi dinilai semakin menguntungkan. Untuk rumus metode penilaian ARR adalah laba bersih tahunan dikurang laba bersih tahunan rata-rata dibagi investasi awal dikali 100%.
Profitability Index atau PI adalah merupakan metode pengukuran rasio nilai sekarang dari arus kas investasi di masa depan terhadap jumlah investasi awal. Nilai PI yang lebih besar dari 1,0 dianggap sebagai investasi yang baik. Nilai indeks profitabilitas dapat dihitung dengan rumus, yaitu nilai sekarang dari arus kas di masa depan dibagi investasi awal. Selain dari 5 metode di atas, ada metode penilaian investasi lainnya seperti discounted payback period atau DPB dan return of investment atau ROI. Berbagai metode tersebut dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis instrumen investasi. Sekian, ini untuk daftar pustaka yang saya ambil dari materinya, sumber dari materi yang saya presentasikan. Dan untuk presentasi saya ucapkan terima kasih.